Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratal mu'minin rahimakumullah. Laksana seorang kekasih itulah bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, bulan yang sangat kita harapkan, yang mungkin kerinduan itu haruslah begitu menggebu karena hampir setahun lebih, bahkan tahun yang kedua ini insya Allah kita bisa menemui kekasih kita itu, bulan Ramadan itu, dengan segala persiapan, kenikmatan yang insya Allah darinya kita akan mendapatkan syafaat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua hal penting ketika kita mempersiapkan menjelang pertemuan kita dengan bulan yang kita kasihi adalah dua hal penting, yakni persiapan iman dan persiapan amal. Persiapan iman tentu dengan segala pengetahuan yang kita punyai, dengan segala kenikmatan selama ini yang kita jalankan sebagai seorang muslim, yang tentu akan berlipat ganda, yang tentu akan lebih dari sekedar bulan-bulan di luar bulan Ramadan, dan itu harus kita yakini dan itu kita imani. Itulah persiapan yang pertama. Tentu keimanan itu, tentu pengetahuan itu tidak akan berarti ketika kita persiapkan juga amalnya. Oleh karena itu di dalam bulan Ramadan nanti, insya Allah dalam beberapa jam mendatang, beberapa hari yang tidak begitu lama, kita akan menemuinya. Siapkanlah diri kita, fisik kita, iman kita, mental kita untuk beramal yang terbaik dari sekedar amalan-amalan yang biasa kita lakukan di bulan-bulan di luar Ramadan. Dalam konteks waktu maupun momen menjelang Ramadan itu, khatib ingin sedikit memberikan muhasabah pada diri khatib sendiri juga pada jamaah sekalian tentang konsistensi terhadap tiga kepribadian. Insya Allah dalam waktu yang pendek ini di dalam mimbar ini kita bisa mencerna dengan baik konsistensi tiga hal itu apa yang sehingga ketika kita menghadapi bulan Ramadan itu bisa kita jaga dengan yang sebaik-baiknya. Yang pertama adalah konsistensi tentang istiqomah. Tentu di antara kita semua tidak asing terhadap konsep maupun istilah ini. Istiqomah, keteguhan, kekokohan, akidah kita. Sebegitu pentingnya konsistensi istiqomah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh sahabat An Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qaula la as'aluhu anhu akhatan ghairak, qala amantu billah summastaqim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan padaku pesan di dalam Islam sehingga dengan pesan itu tidak perlu saya bertanya kepada siapapun lagi selain engkau Muhammad Rasulullah. Jawab Rasulullah Muhammad SAW, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian
beristiqomahlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konsistensi yang pertama ini, yakni istiqomah, sebagaimana tadi hadis yang khatib bacakan, menjadikan landasan bagi kita untuk kita selalu berada dalam jalur yang benar, untuk kita selalu berada dalam ibadah yang benar, untuk kita selalu dalam ritual yang benar. Dan kebenaran itu ketika kita berbicara di dalam Islam hanyalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun mungkin karena di sekitar kita itu begitu banyaknya pengetahuan, begitu banyaknya ustadz, begitu banyaknya kiai, terlalu banyak mungkin tafsir-tafsir yang ada, apalagi yang kita sukanya hanya membaca medsos, tidak belajar dari seorang guru, tidak belajar dari seorang ustadz, maka kita perlu berhati-hati. Oleh karena itu, berbahagialah ketika kita berada di dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kita muslim untuk berjamaah dalam konteks beribadah itu. Tentu jangan diartikan dalam persoalan-persoalan berjamaah itu menjadi makna-makna negatif yang lain. Alhamdulillah, ya, kita ada Muhammadiyah, kita ada Nahdlatul Ulama, kita ada Persatuan Islam yang selalu mengajarkan pada tafsir-tafsir, pada ilmu-ilmu yang betul-betul bersumber pada Al-Quran dan Sunnah melalui manhaj yang sebenar-benarnya. Dan kita diminta untuk istiqomah di situ. Kita kokoh dalam akidah kita. Dan sebegitu pentingnya untuk kita selalu beristiqomah, Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 30 berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian itu, mereka kemudian istiqomah terhadap itu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah merasa takut dan janganlah pula merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua bisa menjaga keistiqomahan kita di dalam keimanan. Konsistensi kepribadian yang kedua adalah istikharah, yakni sikap untuk selalu meminta petunjuk dan meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keputusan apapun di dalam kehidupan kita. Ini akan sangat terkait dan sambung menyambung antara tiga konsistensi ini nanti. Ya, ketika kita sudah beristiqomah, kemudian kita beristikharah, itu insya Allah jalan kita akan menjadi baik, jalan kita akan menjadi lurus. Dan istikharah ini begitu pentingnya, terutama kita yang hidup di era yang sangat bebas seperti sekarang ini. Sudah begitu bebas, bebas pula ketika kita harus mempelajari, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Ketika Rasulullah masih hidup, tentu para sahabat dengan mudah langsung meminta petuah, meminta bimbingan dan meminta nasihat kepada sumber utama, itulah Rasulullah. Ketika Rasulullah ada kemudian Khulafaur Rasyidin sampai salafus soleh. Tetapi kita yang sudah begitu jauh, tentu kita akan ada kebimbangan, tetapi tentu ada rujukan, tentu ada kitab-kitab yang bagus, tentu ada guidance yang menurut nalar kita, logika kita, ya. Bukan hanya logika kita dan kelompok kita, tapi logika umum, ya. Itu menjadi sebuah kebenaran dalam konteks yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, bukan kebenaran yang menurut si A, si B, ya. Nah, inilah pentingnya istikharah. Sampai sebegitu pentingnya konsistensi yang kedua ini. Banyak kalangan-kalangan barat itu mengatakan think today, act tomorrow, or think today, speak tomorrow, gitu ya. Jadi berpikir hari ini, ya, menimbang-nimbang hari ini, tapi berbuatnya atau berbicaranya besok. Maksud dari pernyataan ini, think today, speak tomorrow, or act tomorrow, itu adalah begitu pentingnya sebuah proses dalam keputusan. Itu harus dijalani. Kita tidak bisa berpikir secara instan. Sepintar apapun kita, dengan bantuan apapun kita tidak bisa berpikir secara instan. Itulah pula ketika
banyak wahyu-wahyu yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, selalu ada prosesnya. Itulah asbabun nuzul. Meskipun tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul, tetapi itu harus dalam rangka memberikan, ada asbab, ada musabab. Ya. Kalau dalam pendekatan metodologi ilmiah itu ada namanya system thinking. Jadi ada proses di dalam istikharah itu. Dan kita sebagai orang Islam, alhamdulillah ketika kita mempunyai proses untuk sebuah keputusan, tidak hanya berdasarkan logika nalar kita, tetapi berdasarkan hati kita dan bagaimana hati kita mencantolkannya, menyangkutkannya kepada Rabb, ya, kepada Allah. Itulah para wali, itulah para rasul, itulah para nabi. Ketika setiap keputusan apapun, ya, itu bukan dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah bimbingan dan wahyu oleh Allah. Tentu kita tidak mendapatkan wahyu karena kita bukan nabi dan kita bukan rasul. Tetapi proses minimal itu, ya, kita jalani proses itu. Dan insya Allah ketika kita beristikharah, ya, bahkan ketika pada suatu keputusan yang sangat sulit kita diminta, ya, kita diajari untuk sholat, meminta petunjuk pada Allah, ya, dan itu tidak bisa sekali dua kali, butuh proses yang sangat panjang. Itu pula yang Nabi Muhammad SAW pernah sabda, Abi Hurairah, man kana yu'minu, ini sebagai langkah antisipatif, wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, rawal Bukhari wa Muslim. Itu menjadi kerangka, menjadi pagar, ya. Jadi ketika kita betul-betul beriman pada Allah dan kita beriman pada hari akhir, kita harus berkata yang baik-baik atau kita diam. Ya. Baru beberapa hari yang lalu saya berdiri di sini untuk memberikan kultum. Ya, di antara diamnya auliyasmut ketika kita bermedsos itu tidak men-share. Ya. Itu sudah mengamalkan hadis ini. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka istikharah. Apakah ini yang terbaik? Apakah ini berita baik? Apakah ini bermanfaat? Gitu. Jadi istikharah ini harus menjadi konsistensi. Khotib mengatakan konsistensi artinya dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat yang lain, kita tetap berada dalam satu keteguhan. Itulah konsistensi. Dan ini akan sulit. Kita tentu sudah begitu banyak mendengar, bahkan banyak beberapa joke yang mengatakan betapa susahnya untuk kita konsistensi antara kata dan laku. Tetapi ketika kita beristikharah, ya, mencoba untuk selalu mendapatkan yang terbaik, mendapatkan bimbingan yang terbaik, mendapatkan guidance yang terbaik, insya Allah kita akan mendapatkan pada juga hasil yang terbaik. Dalam konteks ini, jamaah rahimakumullah yang insya Allah dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis juga dari Baihaqi, dari Jabir, seolah-olah ini akan menjadi tidak hanya pagar tetapi rule of the games in our life, peraturan hidup dalam kehidupan kita, yang insya Allah dari hadis pendek ini bisa menjadikan cermin bagi kita dalam kita mengamalkan, dalam kita melaksanakan ritualitas kehidupan yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Hadis tersebut berawal dari Atani Jibril, mendatangi saya Rasulullah Muhammad SAW, Jibril, malaikat Jibril, faqala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, ish masyi'ta fa innaka mayyit. Saya kira hadis ini sangat populer. Wa ahbab masyi'ta fa innaka mufarik, wa amal masyi'ta fa innaka majziyabih. Jibril telah datang kepadaku Muhammad dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya suatu saat engkau akan wafat. Cintailah apa yang engkau sukai, tapi suatu saat pasti engkau akan berpisah. Dan yang terakhir, lakukanlah apapun yang ingin Anda lakukan, yang engkau Muhammad ingin lakukan, tetapi ingat, akan ada balasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Inilah rambu yang paling manjur di dalam kehidupan kita. Ada batas di sana, ada konsekuensi di sana, ada konsekuensi dari konsistensi di sana. Dan insya Allah ketika kita teguh di dalam hal itu, kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Konsistensi yang ketiga yang harus menjadi konsistensi kepribadian dari tiap diri kita adalah istighfar, yakni introspeksi sekaligus meminta ampunan pada Allah. Kita semua sadar, khotib sadar, ya, dalam rangka juga muhasabah pada diri khotib sendiri juga pada jamaah sekalian, kita tidak terlepas dari salah dan tidak terlepas dari lupa. Itulah fungsi istighfar. Ketika kita lupa, ketika kita salah, ya, pasti itu kita alami. Baik itu yang telah lalu, yang kemudian kita baru ingat, atau saat ini, atau mungkin bahkan suatu saat yang akan mendatang ketika kita lupa dan kita berbuat salah. Tidak apalah, itulah Allah berikan istighfar, meminta ampun kita pada Allah. Tentu istighfar ini akan sangat tergantung dari tingkat kesalahan dan tingkat kelupaan kita. Ketika kita lupa tapi dengan sebuah kesengajaan, ya kita tahu apa konsekuensinya. Tapi dalam konteks kita memang benar-benar lupa sebagai insan, ya, sebagai manusia, di mana memang tempatnya lupa dan tempat berbuat salah, maka beristighfarlah, lalu kemudian bertaubat. Itulah resep yang paling maju. Ketika kita salah, ketika kita lupa, kemudian kita beristighfar, lalu kemudian kita bertaubat. Apa konsep taubat itu? Kita tidak akan mengulangi kelupaan itu dan kita tidak akan mengulangi kesalahan itu. Itulah taubat. Insya Allah ketika dosa itu, ketika kesalahan itu tidak sebuah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetap akan mengampuninya sebesar apapun dosa kita. Tentu taubat ini yang betul-betul taubatan nasuha. Jadi janganlah kemudian ketika kita berbuat salah, ya, tapi salah lagi dan salah lagi, itu mempermainkan taubat. Tetapi ketika kita sudah berupaya semaksimal mungkin konsistensi kepada istiqomahan, kepada keistikharohan, dan kemudian kita tetap saja masih berbuat kesalahan, maka beristighfarlah. Insya Allah Allah akan mengampuni, ya, segala dosa, ya, yang telah kita perbuat, segala kelupaan dan segala kesalahan yang telah kita perbuat. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat-saat seperti ini kita semua paham situasi apa yang kita hadapi, situasi apa yang negara hadapi, situasi apa yang lingkungan kita hadapi, kanan kiri kita, tetangga kita, bahkan diri kita. Tetapi khotib juga bermuhasabah pada diri. Insya Allah cobalah kita tetap berkonsistensi pada 3 kepribadian ini. Kita beristiqomah, kita beristikharah, dan kemudian kita beristighfar, dan tetaplah kita pada jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang itu diridhoi oleh Allah. Maka insya Allah kita akan terselamatkan dari kehidupan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat dan khutbah yang kedua ini tiada lain kecuali bagaimana kita menundukkan hati kita masing-masing untuk selalu
mengingat Allah dalam setiap apapun aktivitas kita, yang sering dari aktivitas itu bukan karena keinginan kita, bukan karena niatan kita, tetapi dia sering melalaikan tugas-tugas kita. Oleh karena itu sangatlah penting mempunyai konsistensi kepribadian yang tadi khotib dalam kesempatan khutbah pertama telah sampaikan, untuk selalu istiqomah, lalu istikharah, dan kemudian istighfar, selalu diulang terus menerus, didaur ulang, disiklus. Karena itulah yang kemudian selalu menjaga hati kita, menjaga keimanan kita terhadap apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Hak insya Allah nanti Allah akan berikan ketika kita menjalankan kewajiban itu dengan baik, kewajiban itu dengan benar, dan kewajiban itu akan menghantar kita mendapatkan hak. Hak itu tentu tidak perlu kita minta, karena ketika kita melakukan kewajiban itu dengan otomatis Allah Maha Tahu. Jangankan Allah yang memang menciptakan kita dan seluruh apa yang ada di alam ini, bos kita pun tahu ketika kita melakukan kewajiban apa yang mendapatkan, apa yang hak perlu diberikan kepada kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi itu berangkat dari hati kita, maka tundukkanlah hati kita untuk selalu mengingatnya dimanapun dan kapanpun. Dan hanya dengan mengingat Allah, kita semua akan terjaga untuk selalu beristiqomah, lalu beristikharah dan beristighfar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulik wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana ghurama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.